Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 27. Melanjutkan cerita sebelumnya. Adapun pil yang diberikan kepada Jenderal Xuan Yuan, itu gratis. Prinsip hidup Tan Yun adalah bahwa anugerah air yang menetes akan terbayar. Terima kasih, Tan Xiaoyou. Zhang Yizong gemetar karena kegembiraan, membungkuk dalam-dalam pada Tan Yun dan berkata, aku akan menggantikan Xuan Yuan menjadi jenderal terlebih dahulu. Terima kasih. Kamu tidak harus sopan. Tan Yun tersenyum dan membantu Zhang Yizong. Beri aku 1 tahun. Pada saat itu, aku akan memperbaiki pil hukuman terbaik dan memberikannya kepada Jenderal Xuan Yuan. Bagus, bagus, sangat bagus. Zhang Yizong berkata dengan senyum bersyukur dan bingung. Oh, omong-omong, Tan Xiaoyou, mungkinkah itu obat mujarab hukuman terbaik yang kamu buat sendiri? Betul sekali, Tan Yun mengangguk. Hebat, Tan Xiaoyou, kamu adalah penolong Jenderal Xuan Yuan. Zhang Yizong memuji Tan Yun. Kemudian, Zhang Yizong sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan cemberut, Tan Xiaoyou, kamu membunuh Duan Tiande secara terbuka. Bos langsung Duan Tiande, masuk akal bahwa kamu tidak akan mendapat masalah. Namun, Miao Xilin, wakil presiden Serikat Alkimia, licik. Aku khawatir dia akan mengirim seseorang untuk membunuhmu. Karena ku dengar Miao Xilin menyukai cucu Miao Wei. Yah, kenapa kamu tidak pindah ke kediaman Tuan Kota? Mendengar pidato itu, Tan Yun berpikir bahwa akan tidak nyaman berada di rumah penguasa kota. Jadi dia berkata, kebaikan Anda dihargai oleh generasi muda. Saya lebih suka tidak untuk saat ini. Jika perlu, generasi muda akan berbicara denganmu. Yah, kata Zhang Yizong, maka kamu harus lebih berhati-hati. Jika kamu mengalami kesulitan, ingatlah untuk datang kepadaku. Yah, ada hal lain yang harus kulakukan. Aku akan kembali ke rumah Tuan Kota dan mengurusnya. Aku pergi. Selanjutnya, setelah Tan Yun mengantar Zhang Yizong dan Zhang Yihan, dia memanggil Chu Xiao. Bos, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Chu Xiao menatap Tan Yun dengan kagum. Berapa banyak pil terbaik yang ada di toko kita? Tanya Tan Yun. Bos, kamu telah memperbaiki 70.000 tungkus sebelum retret. Kecuali 3 juta yang terjual dalam 3 bulan, serta yang diambil oleh orang-orang dan diberikan oleh adik laki-laki, masih ada 4,1 juta. Chu Xiao berkata dengan jujur. Mendengar pidato itu, Tan Yun berpikir, 10 hari di luar menara adalah 100 tahun di dalam menara. Dalam 100 tahun, saya dapat memperbaiki 10.000 tungku, yaitu 640.000 pil. 1 tahun sudah cukup untuk memperbaiki pil yang diambil oleh tentara abadi di bawah Jenderal Xuan Yuan. Memikirkan hal ini, Tan Yun berkata, berapa banyak salinan dari 1.600 jenis obat peri yang ada sekarang? Selain itu, saya meminta Anda untuk meminta toko lain untuk menjual semua rune kepada kami sebelumnya. Berapa banyak rune yang ada sekarang? Chu Xiao berkata satu persatu, bos, ada 1.600 jenis eksilir. Sekarang setidaknya 1 juga telah menyimpan 2 juta kopi, dan lebih dari 3 juta kopi. Tapi sekarang di luar kota, sesuai dengan tahun yang kamu butuhkan, obat abadi telah dikumpulkan. Tidak akan ada eksilir yang tersedia setidaknya selama 50 tahun. Adapun kertas jimat, dalam beberapa bulan terakhir, beberapa toko telah memberi kami total 30.000 lembar. Tidak peduli berapa banyak yang bisa mereka ambil dalam jangka pendek. Setelah mendengar pidato itu, Tan Yun terdiam lama dan berkata, oke, saya mengerti. Sekarang kami memiliki pagoda abadi waktu dan ruang terbaik untuk kultivasi kami, dan batu abadi yang diperoleh dari pil hukuman yang dijual sudah cukup bagi kami. Bahkan jika tidak ada obat ajaib dalam 50 tahun, ada cukup ramuan sebagai cadangan. Toko itu masih menjual 1 juta pil hukuman kelas atas setiap bulan. Kamu membiarkan Xiaoyu dan Ah Xiang mengurus bisnis.
Kamu juga harus memanfaatkan waktu untuk retret. Chu Xiao berkata sambil tersenyum, oke. Oh, ya, Tan Yun berkata, kamu memberiku semua obat abadi yang telah kamu simpan dan kertas jimat. Oke, bos, tunggu sebentar. Chu Xiaosha pergi, dan setelah beberapa saat, dia berbalik lagi dan memberi Tan Yun puluhan ribu kantong obat abadi dan 30.000 lembar kertas jimat. Tiba-tiba, Tan Yun mengerutkan kening, seseorang datang. Ledakan. Dengan suara keras yang merobek malam, paviliun langit kota Shizu, yang tingginya ribuan kaki, dipotong oleh pedang yang jatuh dari langit. Pada saat toko Tiange pecah berkeping-keping, Tan Yun meraih Chu Xiao di tangan kanannya, bangkit dari serbuk gergaji terbang dan berdiri di tengah hujan. Ah, ada apa? Ada apa? Petik 2. Xiao Yu dan Ah Xiang tampak ketakutan dan bangkit dari paviliun yang runtuh. Hati-hati. Tiba-tiba, Chu Xiaosha mengeluarkan suara panik, tetapi seorang pria bertopeng berpakaian hitam membunuh keduanya dengan pedang. Langkah ilahi Hongmeng. Dengan kilatan di udara, Tan Yun memeluk kedua saudara perempuan itu dengan tangan kiri dan kanannya, dan kemudian memasukkan mereka ke dalam menara abadi ruang dan waktu terbaik. Tan Yun diam-diam mengatakan bahwa itu berbahaya. Untungnya, orang lain tinggal di rumah mereka sendiri pada malam hari. Jika mereka berada di Tiange, kota Shizu, saya khawatir kematian dan cedera tidak dapat dihindari. Segera, hati Tan Yun tenggelam, dan dia tidak bisa melihat kultivasi pihak lain, yang menunjukkan bahwa pihak lain adalah orang yang kuat di atas tingkat 4 ranah pemurnian abadi. Chu Xiao, berdiri di samping Tan Yun di udara, menatap pria bertopeng hitam di malam hari, dan berkata dengan tegas, siapa yang mengirimmu? Tanpa menunggu kata-kata Chu Xiao, Tan Yun berkata, kekuatan orang ini di atas Duan Tiande, ayo lari. Dengan itu, Tan Yun menempatkan Chu Xiao ke dalam pagoda abadi ruang waktu terbaik di telinganya, dan kemudian mengubahnya menjadi sinar cahaya, bolak-balik sepanjang malam dengan kecepatan tinggi. Tan Yun, kamu tidak bisa melarikan diri. Pria bertopeng berbaju hitam itu berkata dengan suara yang dalam. Kekuatan pemurnian abadi melonjak keluar dari tubuhnya dan mengejar Tan Yun. Pria berbaju hitam itu bukan siapa-siapa. Mayor Jenderal Lucian di tingkat 5 pemurnian abadi. Saat mengejar Tan Yun, Lucian kaget karena ternyata kecepatan terbang Tan Yun hampir sama dengan dirinya. Sementara Tan Yun melarikan diri, kepanikan di hatinya berangsur-angsur menghilang, dan kemudian dia digantikan oleh niat membunuh. Dengan mata Tan Yun, dia bisa tahu dari kecepatan Lucian saja bahwa dia jelas bukan tingkat ke-6 pemurnian abadi. Karena kecepatan terbang Tan Yun tidak lebih lambat dari tingkat ke-4 ranah pemurnian abadi, tetapi jauh lebih lambat dari tingkat ke-6 ranah pemurnian abadi. Tan Yun hampir yakin bahwa Lucian adalah tingkat ke-5 pemurnian abadi. Karena ini level 5, aku tidak takut padamu. Tan Yun mencibir di dalam hatinya, terus terbang melintasi langit malam dan melesat ke dataran di luar kota. Keesokan paginya, Tan Yun terbang keluar kota dan tiba di dataran berumput. Lucian, yang mengejarnya sepanjang malam, sekarang berada dalam kekosongan di belakang Tan Yun. Sialan, ranahnya tidak tinggi, tetapi kecepatan terbangnya tidak lambat. Lucian tidak bisa menahan diri untuk memarahi dengan marah, Tan Yun, kamu bajingan, ketika aku menyusulmu, itu akan menjadi kematianmu. Mendengar pidato itu, Tan Yun mencibir sambil terbang tanpa melihat ke belakang, cucu kura-kura, tunggu sampai kamu bisa menyusul. Hahaha. Cucu, biar ku tebak, apakah kamu pihak Duan Tiande atau Guild Alkimia? Lucian berteriak dengan marah, tidak masalah siapa aku. Yang penting kamu sudah mati. Aku bisa menyusulmu paling lama 3 jam, dan aku akan menghancurkanmu. 3 jam kemudian, Tan Yun terbang keluar dari dataran dan masuk ke lautan hijau seperti hutan. Membunuh. Pada saat ini, Lucian muncul ribuan kaki di belakang Tan Yun. Ketika dia meraung dengan marah, tangan kanannya berbalik, dan pedang lebar peri kelas atas keluar dari udara tipis. Dia mengambil pedang 1000 kaki dan membelah Tan Yun. Pada saat kritis, Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng dan lolos dari pedang. Bang bang. Tiba-tiba, pedang itu menghancurkan hutan dalam radius 10 abadi.
Di tengah serbuk gergaji terbang, Tan Yun naik ke langit dan muncul di atas hutan. Saat ini, hatinya meraung, formasi pedang ilahi Hong Meng Tu. Wah, wah. Kemudian, 11 pedang ilahi Hong Meng, seperti Jin Ni, Mu Xin dan King Ying, meledak dari pikirannya dan tersebar di sekitar Tan Yun seperti kilat. Ketika Lucian bergegas ke kehampaan dari hutan, 11 pedang ilahi Hong Meng memancarkan tirai susunan Hong Meng, menyelimuti dia dan Tan Yun. Dengan tata letak susunan pedang yang sukses, ruang Hong Meng dalam susunan pedang telah melonjak hingga 11.000 sen. Susunan pedang. Lucian mengerutkan kening, bingung dan meremehkan. Tan Yun, alasan mengapa kamu tidak menggunakan susunan pedang dalam pertempuran yang menentukan dengan Duan Tiande pasti karena susunan pedang tidak kuat sama sekali. Sudah kubilang, aku adalah ranah pemurnian abadi tingkat kelima. Sangat mudah untuk membunuhmu. Mencium pidato itu, Tan Yun memandang Lucian seolah-olah dia idiot. Cobalah. Tan Yun tidak lagi berbicara omong kosong dengan Lucian. Dia ingin membuat keputusan cepat. Jika dia berjuang keras untuk sementara waktu, dia akan mendapatkan lebih banyak poin. Dia ditemukan dalam bahaya susunan pedang. 5 elemen membantai telapak tangan dewa. Dengan kata-kata Tan Yun jatuh, kekosongan Hong Meng runtuh satu demi satu. Ho ho ho. Dalam angin menderu, napas yang sangat mengerikan keluar dari kehampaan dan menyelimuti Lucian. Kemudian, telapak tangan pencakar langit raksasa dengan 1000 kaki, memancarkan kekuatan menghukum makhluk abadi dengan emas, kayu, air, api, tanah, dan 5 elemen, memotret Lucian dengan kekosongan yang rusak. Napas yang kuat, wajah Lucian berubah dan mau tidak mau bertanya, Tan Yun, Duan Tiande tidak tahan dengan telapak tanganmu. Mengapa kamu tidak menggunakan susunan pedang ini saat itu? Pada saat yang sama, Lucian mengepalkan pedang lebarnya dengan kedua tangan dan berkata dengan bangga, tidak peduli seberapa kuat kamu, kamu hanya menghukum tingkat keempat. Kamu sama sekali bukan lawanku. Pedang memotong 8 gurun. Lucian menari gaya pedang misterius. Dalam sekejap, 8 pusaran angin besar muncul di atas kepalanya. Wah, wah, wah. Dalam 8 pusaran angin kencang, 1000 cahaya pedang zang meledak dan memotong telapak tangan 5 elemen. Ini adalah salah satu serangan Lucian yang paling kuat. Dia tahu bahwa dia ingin membunuh Tan Yun secepat mungkin, dan kemudian kembali untuk memulihkan hidupnya. Dalam proses membunuh Tan Yun, semakin lama, semakin berbahaya. Jika Anda bertemu orang kuat di atas Mayor Jenderal, Anda akan berada dalam bahaya. Bang bang. 4 suara keras meledak dari kehampaan, tetapi dalam cahaya pedang kekuatan pemurnian keabadian dari 8 angin, 3 cahaya pedang dan telapak 5 elemen dihancurkan bersama dari kekosongan Hong Meng. 5 pedang yang tersisa, seperti 5 naga, melilit di udara, seperti mata bor besar yang berputar sangat cepat, mencapai kecepatan ekstrim dan menabrak Tan Yun. Sangat kuat. Tan Yun tampak terkejut. Dia menebak bahwa Lucian harus menjadi yang terbaik dari 5 tingkat pemurnian abadi. 5 elemen pemusnah tinju. Ketika Tan Yun membacanya, kekuatan emas, kayu, air, api, dan bumi yang luas dan cerah melonjak keluar dari kehampaan di depannya. Kekuatan 5 elemen menyatu dengan cepat di udara dan berubah menjadi 1000 kaki 5 elemen yang membunuh tinju dewa. Ledakan. Dalam suara keras yang mengguncang gendang telinga orang-orang, 5 cahaya pedang raksasa seperti bor meledak seperti bambu yang menusuk tinju penghancur 5 elemen, menuju Tan Yun dengan kekuatan yang tak berkurang. Tubuh Hong Meng. Tiba-tiba, di mata Lucian yang luar biasa, ukuran tubuh Tan Yun melonjak hingga 500 kaki, Tan Yun, seperti gunung manusia. Kemudian, Tan Yun meledakkan pedang pembunuh Hong Meng di dalam hatinya, yang berubah menjadi raksasa setinggi 300 kaki. Ketika dia muncul di tangannya, Tan Yun menunjukkan formula pedang pembunuh Hong Meng, dan napasnya melonjak ke tingkat ketiga pemurnian abadi. Hong Meng membunuh dewa. Tan Yun terlihat tegas dan melintasi udara di depannya. Bas. Merengekkan. Pada saat itu, kekosongan runtuh, dan kekosongan gelap itu seperti hantu yang menangis. Bayangan pedang Hong Meng sepanjang 10.000 kaki pecah dari pedang pembunuh Hong Meng dan dipukul dengan 5 pedang seperti bor raksasa. Ledakan.
Badai kemampuan menyapu ke segala arah dalam lingkaran konsentris. Di mata Tan Yun yang terkejut, bayangan pedang Hongmeng dikalahkan oleh 5 pedang yang berputar meskipun kekuatannya meningkat 3 kali lipat dalam formasi pedang. 5 pedang seperti mata bor raksasa telah sangat mengurangi kekuatan mereka dan masih meledak ke arah Tan Yun. Tan Yun, yang tidak bisa mengelak, dipukul di dada. Klik. Uff. Dalam suara patah tulang yang jelas, dada Tan Yun robek, dan 6 tulang rusuknya yang besar hancur. Mulutnya disemprot dengan darah, dan tubuhnya yang seperti gunung meledak di udara. Hahaha, pergilah ke neraka. Lucian, memegang pedang lebar, langsung membunuh Tan Yun dan memotong leher Tan Yun. Engah. Tan Yun menghindar di udara. Meskipun dia menghindari pedang yang mematikan, luka yang dalam terpotong dari lehernya, yang berdarah seperti aliran darah. Jika bukan karena leher Tan Yun, itu akan menebal dengan ukuran tubuhnya, jika tidak pedang ini akan membunuh Tan Yun. Tidak, formasi pedang sihir Hongmeng Tu, juga membuka 2 kekuatan sihir. Bahkan jika aku melemparkannya, aku bukan lawannya. Tepat ketika Tan Yun merasa tidak berdaya dan ingin melarikan diri, tiba-tiba Tan Yun yang terluka parah tertawa terbahak-bahak. Haha, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Gila, Lucian memegang tiket kemenangan. Dia menatap Tan Yun, yang pucat di langit, dan berkata dengan malu, kamu telah terluka seperti ini. Aku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan jariku. Jangan pikirkan trik apapun. Hari ini kamu harus mati. Mulut Tan Yun memuntahkan darah, dan mata bintangnya bersinar kegirangan. Tidak ada keraguan bahwa dia akan mati. Ya, tidak ada keraguan bahwa dia akan mati, tetapi sangat disayangkan bahwa orang yang meninggal itu bukan saya, tetapi Anda. Keyakinan Tan Yun meledak karena dia merasa pedang pembunuh Hongmeng di tangannya bergetar semakin cepat. Dia tahu bahwa roh pedang pembunuh Hongmeng akan segera bangun. Setelah Anda bangun, kekuatan pedang pembunuh Hongmeng akan meningkat 10 kali lipat. Saat Anda menggunakan formula pedang pembunuh Hongmeng, kekuatannya juga akan meningkat 10 kali lipat. 10 kali lebih kuat, Tan Yun sombong bahwa bahkan jika dia adalah pria kuat di tingkat 6 pemurnian abadi. Dia juga memiliki kekuatan perang, belum lagi pria bertopeng hitam tingkat 5 pemurnian abadi di depan dia. Orang gila membicarakan mimpi, matilah. Suara acuh tak acuh Lucian tiba-tiba berhenti. Segera, matanya menunjukkan warna kepanikan yang tidak dapat dipulihkan. Dia melihat bahwa pedang pembunuh Hongmeng yang semula biasa di tangan Tan Yun mengeluarkan napas yang membuatnya berdebar-debar. Kemudian, pedang pembunuh Hongmeng memancarkan kilau Hongmeng, memberi orang rasa misteri. Tuan, budak tua ini akhirnya bangun. Pada saat ini, bayangan virtual seorang lelaki tua dengan kekuatan 11 atribut terbang keluar dari pedang pembunuh Hongmeng. Lelaki tua itu berkata hormat dengan satu lutut dan berlutut dalam kehampaan, dan suara tua itu terdengar, bawahan Canggu memberi hormat kepada tuannya.